Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang marketing plan dari Dapur Mama. Untuk itu, perkenalkan, aku Mulia Swastikana dengan NIM 2008 1020 1104. Eits, tunggu dulu. Aku nggak sendirian loh. Di sini aku ditemenin sama teman-temanku. Siapa aja mereka? Kenalin dulu ya. Saya Amanda Safitri dengan NIM 2008 1020 1021. Perkenalkan, nama saya Aditya Bahtiar dengan NIM 2008 1020 1084. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspita dengan NIM 2008 1020 1042. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Anggraini dengan NIM 2008 102 01058. Perkenalkan, nama saya Pribayani Dia Puspita dengan NIM 2008 1020 1089. Perkenalkan, nama saya Daniel Gunawan Adi Susanto dengan NIM 2008 1020 1082. Nah, udah kenalan kan sama teman-temanku? Sekarang kita kenalan dulu ya sama Dapur Mama. Dapur Mama sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner sejak tahun 2021. Benernya, Dapur Mama memiliki produk apa sih? Jadi, Dapur Mama memiliki produk yang bernama Next Project yang berupa nasi bakar. Di sini yang pastinya dengan aroma dan cita rasa yang khas dan beda dari yang lain. Hal tersebut digunakan untuk menumbuhkan kembali eksistensi dari makanan tradisional. Nasi bakar Next Project ini memposisikan dirinya dengan slogan murah mengenyangkan, di mana dengan harga yang murah kita dapat menikmatinya loh. Sedangkan untuk target penjualan, kami menargetkan bulan pertama sebesar 6 juta rupiah. Dapur Mama berfokus pada usaha mikro kecil menengah. Merek dari produk makanan tersebut adalah Next Project dengan rasa yang khas dengan balutan daun pisang yang disebut dengan nasi bakar. Pada beberapa bulan terakhir, ia mencapai pendapatan 6 juta dengan laba bersih sebesar 2 juta. Dalam strategi pertumbuhan pemasarannya di masa depan, Dapur Mama mempunyai rencana untuk menumbuhkan eksistensi makanan tradisional dengan terus memanfaatkan tren kemasan yang ada pada industri makanan saat ini. Dalam produk nasi bakar Next Project ini memiliki dua kemasan. Yang pertama adalah balutan daun pisang dan box kertas untuk luarnya, sehingga terjamin kualitas dan mudah untuk dibawa kemana saja. Dan rasa dari produk nasi bakar ini adalah gurih, pedas, manis, sesuai dengan cita rasa masyarakat pada umumnya. Pada saat ini persaingan yang semakin ketat dengan munculnya jenis makanan kekinian dan instan dalam kemasan baru, seperti contohnya itu ada seblak, bakso aci, dan fried chicken. Kemudian dalam Dapur Mama mempromosikan produknya dan mendistribusikan produknya itu bisa dipesan secara langsung, sehingga terjadi campur tangan langsung antara penjual dengan pembeli. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui aspek-aspek penting dari usaha kita untuk menentukan bagaimana langkah yang akan diambil untuk kedepannya, yaitu seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap usaha yang sedang kita jalankan dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Aspek yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu berupa keunggulan dari produk kita yang kita buat yang dirasa dapat menarik minat dari para konsumen. Usaha yang kita jalankan yaitu produk nasi bakar. Kelebihannya yaitu harga yang terjangkau, kualitas produk terjamin, memiliki cita rasa yang berbeda dengan nasi bakar pada umumnya. Bahan bakunya juga mudah didapat. Produknya juga dilengkapi dengan topping berupa sayur-sayuran
yang mengandung mineral, vitamin, dan serat yang baik bagi konsumen, yang pastinya bergizi serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemasannya juga unik, selain dibungkus dengan daun pisang, tetapi juga dengan box karton untuk melapisi produk supaya tahan lama. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, sistem manajemen masih sederhana karena memang masih menggunakan sistem manajemen usaha rumahan. Yang kedua, pemasarannya masih kurang luas, hanya melalui beberapa layanan media sosial. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu berupa peluang yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dikembangkan, untuk memperkembangkan produk kita. Yang pertama yaitu produknya sudah mulai dikenal konsumen yang berpotensi untuk berkembang lebih luas lagi. Yang kedua, memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang melimpah yang mempermudah kita dalam memproduksi. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memasarkan produk melalui media sosial. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu ancaman yang wajib kita waspadai sebagai ancaman bagi produk kita. Yang pertama yaitu seperti adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, produknya tidak tahan lama. Yang terakhir ada selera konsumen yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah objek. Objek yang kelompok kami pilih atau produk yang kami pilih adalah nasi bakar dari Dapur Mama. Nasi bakar merupakan olahan tradisional yang penyajiannya dibungkus dengan daun pisang dan dikunci dengan lidi, kemudian dibakar di atas api arang. Nasi bakar Dapur Mama ini selalu menarik untuk dicicipi karena memiliki kesan kuat dan alami menggunakan daun pisang sebagai pembungkus nasi. Apalagi kelezatan nasi bakar ini akan semakin menggugah selera ketika tercium bau bakaran daun pisang yang menebarkan aroma sedap. Nasi bakar Dapur Mama ini di dalamnya terdapat bumbu-bumbu dengan aroma khas daun kemangi, bahkan juga terdapat bumbu lainnya seperti daun bawang. Tidak bisa diragukan lagi, Dapur Mama menyajikan kuliner khas yaitu nasi bakar Next Project yang dipadukan dengan isian suiran ayam dan sambal pedas yang gurih. Akan lebih nikmat lagi jika menikmati nasi bakar itu dari daun pisang yang membungkusnya dan tidak perlu menuangkannya di atas piring. Cara makan seperti itu akan memberikan sensasi saat menggoreng nasi dari dalam selongsong daun pisang dan juga mendapatkan kenikmatannya tersendiri. Kelancaran pada usaha kami sangat bergantung pada kesuksesan kami dalam memasarkan produk hingga sampai kepada konsumen. Untuk itu, strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk atau produk. Nah, nasi bakar merujuk pada nasi yang diberi beberapa bumbu dan lauk, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikunci dengan lidi, yang lalu dibakar di atas api arang. Daun pisang yang dibakar pun menghasilkan aroma unik pada nasi. Nah, kami memilih produk nasi bakar sebagai menu utama karena dari cara pembuatan sampai bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah didapat di pasaran, serta harganya pun terjangkau untuk semua kalangan masyarakat dan semua usia cocok untuk mengkonsumsi makanan ini. Dari segi gizi, makanan ini mengandung banyak karbohidrat tinggi. Hal ini karena daun pisang mengandung polifenol yang dapat berfungsi sebagai antioksidan alami. Kandungan ini berguna untuk melawan radikal bebas dan mencegah berbagai macam penyakit. Walaupun sebagai pembungkus, bukan dicampur dengan makanan. Kandungan polifenol di dalam daun pisang bisa diserap oleh makanan. Artinya kandungan itu pun bisa diterima oleh tubuh. Yang kedua yaitu tempat atau place. Nah, pemasaran dari nasi bakar yang kami lakukan yaitu dengan membuka stand yang berdomisili di Ambulu Jember, khususnya pada beberapa lokasi, antara lain seluruh wilayah Kecamatan Ambulu Jember, khususnya pada wilayah Desa Tegalsari. Kemudian yang ketiga yaitu untuk harga atau price. Adapun harga dari nasi bakar per porsi yaitu Rp6.000. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Promosi nasi bakar yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, kantor. Nah, itu adalah
adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan produk nasi bakar kami. Berikut ini adalah beberapa teknik promosi yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu dengan melalui brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang kami jual. Biasanya makanan ini sampai di konsumen melalui pesan antar atau disebut dengan delivery. Yang kedua yaitu melakukan penjualan langsung atau dari mulut ke mulut. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan bercerita kepada orang sekitar untuk mempromosikan produk kami, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha nasi bakar kami ini. Yang ketiga yaitu dengan cara melalui internet. Cara ini sangat efektif terutama pada era zaman modern seperti sekarang ini. Mengingat zaman sekarang hampir semua orang memiliki media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Melalui internet ini pula kami hanya memerlukan kuota untuk memposting produk kami ke media sosial yang kami punya. Baik, selanjutnya yaitu sasaran pemasaran. Sasaran pasar merupakan unsur terpenting yang perlu diperhatikan oleh pengusaha. Dalam usaha nasi bakar kami, sasaran pasarnya adalah seluruh kalangan masyarakat umum dari saudara, lingkungan rumah, kerabat, dan masyarakat umum yang berada di wilayah Kecamatan Ambulu, Jember. Yang keenam yaitu gambaran kendala usaha. Kendala usaha yang sering ditemui dalam produksi nasi bakar yaitu adanya persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produk nasi bakar sudah cukup banyak di pasaran, sehingga kita dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen. Yang terakhir yaitu resiko usaha nasi bakar. Nah, resiko dan hambatan yang mungkin saja terjadi pada usaha nasi bakar ini adalah produk yang tidak mampu bertahan lama atau tanpa pengawet. Sehingga semua hasil produk nasi bakar ini sebisa mungkin harus laku terjual, tentunya dengan perhitungan per produk per harinya. Di samping itu, cuaca hujan juga bisa membuat usaha nasi bakar lebih sepi dari pembeli, dikarenakan saat cuaca hujan, para pembeli cenderung malas untuk keluar rumah. Selanjutnya adalah action program atau program aksi. Nasi bakar Next Project diperkenalkan oleh Dapur Mama tepatnya pada bulan Januari tahun 2021. Pada masa itu, pembeli masih meliputi tetangga sekitar, teman, dan juga saudara. Hal ini dikarenakan cakupan saluran distribusi pada masa itu masih belum luas atau masih terbatas. Sehingga untuk meningkatkan penjualannya, Dapur Mama melakukan promosi yakni dengan adanya diskon atau potongan harga untuk pembelian nasi bakar Next Project dengan jumlah tertentu. Tentunya hal ini untuk menarik perhatian dari calon konsumen untuk membeli produk tersebut. Pada waktu ke waktu, Dapur Mama berinisiatif untuk lebih giat melakukan aksi promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Nah, di sisi lain, mereka juga menerima pemesanan dan pembelian secara online dan juga diterapkannya sistem delivery order kepada calon konsumen sehingga konsumen yang ingin menikmati nasi bakar dari Next Project tidak perlu datang secara langsung ke tempat penjualan. Mereka bisa melakukan pemesanan secara online dan Dapur Mama akan dengan senang hati mengantarkan produk nasi bakar Next Project hingga sampai dengan aman ke tangan konsumen. Oke, yang selanjutnya adalah budget pemasaran. Promosi nasi bakar Next Project pastinya akan mengeluarkan biaya, baik itu promosi yang dilakukan melalui brosur ataupun media sosial yang seperti yang telah dibahas di poin strategi pemasaran. Berikut ini adalah rincian anggaran pengeluaran untuk promosi pemasaran nasi bakar Next Project. Yang pertama, strategi promosi melalui brosur. Tiga buah percetakan yang sudah dihubungi yaitu Aneka Usaha Printing, Surabaya 45, dan Prima Media Grafika Jember. Dari ketiga percetakan tersebut memiliki harga masing-masing. Seperti di Aneka Usaha Printing, harga cetak ukuran A3 full color adalah 6.500 per lembar. Dan dari kertas A3 tersebut dibagi menjadi 4 lembar brosur ukuran A5 menjadi 1.625 per lembar.
Lalu percetakan kedua yaitu Surabaya 45. Harga cetak ukuran A3 full color adalah Rp4.000 per lembar. Dan dari kertas A3 tersebut dibagi menjadi 4 brosur, ukuran A5 menjadi Rp1.000 per lembar. Sedangkan percetakan ketiga adalah Prima Media Grafika Jember dengan harga cetak ukuran kertas A5 Rp1.500 per lembarnya. Kami memutuskan untuk menggunakan percetakan Surabaya 45 dengan harga cetak brosur ukuran A5 yaitu Rp1.000 per lembarnya. Untuk promosi yang kedua adalah melalui sosial media. Di sini sosial media kami tidak menggunakan paid promote dan pada hasilnya adalah tidak mengeluarkan biaya untuk paid promote tersebut. Akan tetapi kami mengeluarkan biaya untuk membeli paket internet dengan jaringan WiFi IndiHome dengan biaya sebesar Rp250.000 per bulan, dan jika dibagi 30 hari, maka pengeluaran internet per harinya adalah Rp8.333.